Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersukacita di dalam kasih dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna di sepanjang hidup kita. Sahabatku, mari kita segera mengawali 1-2 hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau adalah sumber pengharapan kami akan pertolongan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan segala kekhawatiran dan masalah-masalah hidup kami karena kami mau datang kepadamu dengan hati yang dikosongkan untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan ajarkanlah kami tentang hal-hal yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai 1-2 hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan, cara Tuhan menjawab doa-doa kita dan cara Tuhan mengarahkan jalan hidup kita seringkali tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi memang seperti itulah cara kerja iman. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari pertemuan Gideon dengan malaikat Allah yang dipercaya para ahli Alkitab sebagai prainkarnasi Tuhan Yesus. Mari kita membaca ayat pertama dari ayat-ayat yang menjadi tema renungan kita. Hakim-Hakim 6 ayat 17-18. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Malaikat Allah datang kepada Gideon dan mengutusnya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Dan Gideon meminta agar malaikat Allah jangan pergi sampai Gideon datang membawa persembahan kepadanya. Sungguh mengagumkan bahwa malaikat Allah bersedia menunggu saat Gideon pergi untuk mempersiapkan persembahan itu berupa roti dan daging kambing yang kita tahu bahwa zaman itu tidaklah secanggih zaman sekarang yang menggunakan peralatan untuk mempercepat proses memasak. Zaman itu dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat roti yang tidak beragi dan mengolah seekor anak kambing untuk persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bersedia menunggu. Dia benar-benar Allah yang panjang sabar dan penuh kasih karunia seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Hal ini juga berbicara tentang waktu yang kekal di hadapan Tuhan. Ia bersedia menunggu seberapa lama pun waktunya karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Mari kita membaca ayat selanjutnya. Hakim-Hakim 6 ayat 19-20. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Saat Gideon selesai mengolah roti dan daging, ia meletakkannya di dalam bakul dan periuk, kemudian menyuguhkannya kepada malaikat Allah di bawah pohon tarbantin. Tentunya Gideon berharap malaikat Allah memakan makanan yang disuguhkan itu karena Gideon sudah bersusah payah mempersiapkannya. Sama halnya dengan orang yang sudah memasak makanan dengan segenap hatinya, pasti akan senang melihat makanannya dimakan oleh orang yang diberikannya. Akan tetapi, malaikat Allah menyuruh meletakkan daging dan roti di atas batu serta mencurahkan kuah daging itu. Kalau kita menjadi Gideon, bagaimanakah reaksi kita? Sesudah makanan yang kita olah dengan susah payah dan berjam-jam diminta untuk diletakkan saja di atas batu, bukan dimakan. Mungkin reaksi kita secara manusia normal, ada yang marah,
ada yang bingung, ada yang tidak mengerti, dan lain sebagainya. Kita juga tidak tahu bagaimana pikiran Gideon mengenai hal ini, tetapi Alkitab mencatat bahwa Gideon melakukan seperti apa yang dilakukan oleh malaikat Allah. Dalam hidup kita, terkadang kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan berharap Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Terkadang kita melakukan sesuatu dengan harapan Tuhan membalasnya dengan cara kita. Akan tetapi, cara kerja Tuhan bukanlah seperti itu. Terkadang Ia menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti halnya apa yang dialami oleh Gideon. Tapi apabila kita memilih untuk mentaati Tuhan dengan meletakkan dan mencurahkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan inginkan, maka inilah yang akan terjadi kepada kita. Hakim-Hakim 6 ayat 21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Persembahan Gideon diterima oleh Tuhan, dan begitu juga dengan persembahan kita apabila kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan saat teduh kita hari ini, dan kita akan mengakhirinya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur atas berkat makanan rohani yang baru saja Engkau berikan bagi kami. Kami mau belajar dari Gideon, bagaimana ia memberikan persembahannya kepadamu dan mentaati apa yang Engkau inginkan. Kami mau menjadi orang-orang yang persembahannya berkenan di hadapan-Mu dan Engkau terima. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Kami memohon pertolongan-Mu dan jalan keluar yang terbaik dalam setiap permasalahan. Berikanlah kami mata yang bisa melihat jalan-jalan-Mu, dan berikanlah kami hati yang bijaksana untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.